Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami bersyukur kami bisa dengarkan firman Tuhan karena kami tahu nasihat tertinggi yang bisa mengubahkan hidup kami dan menjamin langkah kami kepada keselamatan hanyalah firman Tuhan. Kami akan berikan hati kami yang baik supaya kami sungguh-sungguh bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Keluaran pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Keluaran pasal 3, ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan saya bacakan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, ini adalah kisah bagaimana Tuhan memanggil Musa untuk diutus sebagai hamba Allah yang luar biasa di tengah-tengah umat Israel yang waktu itu mengalami penindasan oleh bangsa Mesir. Musa dapatkan penglihatan yang luar biasa, ada semak yang apinya luar biasa di sana, tapi semak duri itu tidak terbakar. Nah, kalau saudara mengalami seperti yang dialami Musa, kira-kira Bapak Ibu responnya apa? Saya kalau jadi Musa dan mengalami penglihatan atau kejadian yang luar biasa seperti ini, saya akan merasa sukacita dan tersanjung sekali. Merasa akan menjadi orang yang terhormat. Kenapa? Karena Allah yang luar biasa, sang Khalik langit bumi itu menjumpai saya. Saya akan berpikir siapakah saya sehingga akhirnya dijumpai oleh Tuhan pencipta langit bumi ini. Oh, itu luar biasa. Saya akan merasa sukacita sekali di sana. Dapatkan penglihatan yang wah itu nggak akan bisa tergambarkan lah. Dan akan tidak bisa dibandingkan dengan teknologi sampai kapanpun tidak bisa. Tapi anehnya, Musa kok tidak sukacita. Musa cenderung mengeluh. Kalau saudara baca terus kan dia mengeluhlah, ada banyak bicara masalah lidah lah segala macam. Kok tidak seperti yang kita harapkan? Kalau kita jadi Musa kita akan sukacita, tapi dia kok seperti itu. Nah di sini kita akan belajar saudara tentang masalah panggilan Tuhan. Saudara, sebelum kita lanjut, ya, saya mau beritahu ada 4 respon manusia secara umum saat dia mendapatkan panggilan Tuhan. Yang pertama adalah, ini aku Tuhan, tapi aku nggak mau. Ini aku Tuhan, tapi aku nggak mau. Saudara bisa baca kisahnya Yunus. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Yunus ini dipanggil Tuhan untuk berangkat ke Niniwe. Dia memang berangkat, tapi dia berangkatnya ke Tarsis. Seolah-olah dia berkata, oke Tuhan, tapi aku nggak mau. Ini respon orang yang pertama tatkala dipanggil Tuhan untuk melayani. Yang kedua, ini aku Tuhan, tapi utus yang lain aja dah. Ini aku Tuhan, tapi yang lain aja. Contohnya siapa? Musa. Mari buka Keluaran pasal 4 ayat yang ke-13. Keluaran pasal 4 ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Oke Tuhan, tapi jangan aku dah, yang lain aja. Ini aku Tuhan, tapi yang lain aja yang diutus. Itu respon yang kedua. Atau respon yang ketiga, ini aku Tuhan, tapi nanti dulu. Ini aku Tuhan, tapi nanti dulu. Aku mikir C. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat yang ke-58 sampai ayat yang ke-62. Lukas pasal 9 ayat 58 sampai ayat yang ke-62. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pulang dahulu
pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lainlah berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini aku Tuhan, tapi nanti dulu, aku masih pertimbangan. Itu respon yang ketiga, tatkala Tuhan memanggil umatnya untuk melayani Tuhan. Lalu yang keempat adalah, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Mari kita lihat dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Ini adalah perkataan Nabi Yesaya tatkala Tuhan berbicara kepadanya untuk diutus. Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Dari 4 model panggilan Tuhan ini, saudara responnya yang mana? Saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan mati, bangkit, memberikan korban yang nyata yaitu dirinya, tebusan yang sangat mahal untuk menebus kita dari gelap kepada terangnya ajaib. Bukan supaya kita hanya sekedar diberkati, bukan cuma sekedar kita diselamatkan, tapi kita harus melayani kerajaan sorga. Kita harus berbuah bagi kerajaan sorga. Tidak ada istilah pengangguran rohani dalam anak Tuhan, saudara, tidak ada. Jadi kalau hari ini saudara belum melayani Tuhan, tanya kenapa. Nah, dari 4 ini kita sudah tahu bahwa Musa itu nomor 2. Ini aku Tuhan, tapi utus yang lain. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa Musa merespon seperti itu? Kenapa dia bereaksi demikian? Bukankah dia dapatkan penglihatan yang luar biasa? Karena tidak semua orang akan mengalami pengalaman seperti Musa alami. Tapi anehnya, kenapa dia mengatakan, ini aku Tuhan tapi jangan aku dah, yang lain aja. Hari ini kita akan belajar saudara, saya temukan ada 4 alasan Musa, kenapa dia menolak panggilan Tuhan. Dan berkata, utus yang lain saja. Dan saya selidiki saudara, ternyata 4 alasan ini pun masih ditemukan sampai hari ini. Karena banyak anak-anak Tuhan juga memakai 4 alasan seperti Musa dalam menolak panggilan Tuhan. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, mari buka Keluaran 3 ayat yang ke-11. Apa alasan Musa menolak panggilan Tuhan? Keluaran pasal 3 ayat 11 dikatakan di sana. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini siapa? Aku ini nggak punya apa-apa. Aku cuma seorang gembala. Masa aku yang menghadap Firaun, orang yang punya tahta, yang punya luar biasa kekayaan, yang terhormat itu. Saudara, Musa ngomong gini bisa dimengerti. Kenapa? Karena dia sudah mengecap dirinya sebagai orang gagal. Kita harus tahu bahwa dia diangkat anak oleh putri Firaun. Itu disekolahkan militer di Mesir. Dia punya nama, dia sempat terkenal. Apalagi dia disekolahkan, otomatis dia orang yang punya pengetahuan tinggi, saudara. Tapi dia pernah bunuh tentara Mesir untuk membela bangsa Israel pada waktu itu. Dan akhirnya dia lari. Yang semula dia punya jabatan, dia punya nama, dia punya pendidikan. Karena dia kabur dari Mesir, dia tinggal dengan penggembalaan, kambing domba dan sekian puluh tahun di sana. Dia merasa jadi orang gagal. Yang semula punya nama, akhirnya nggak ada nama lagi, saudara. Yang semula dia punya kenalan luar biasa, sekarang kenalannya cuma kambing domba orang-orang desa biasa. Makanya dia merasa minder, aku ini siapa Tuhan? Aku nggak punya nama, aku nggak punya jabatan. Kenapa aku harus bicara kepada orang yang berpangkat raja seperti itu? Nah saudara, keluhan Musa ini Tuhan jawab apa? Mari lihat pada ayat yang ke-12. Kita nggak usah lihat keluhan Musanya, yang kita lihat jawaban Tuhannya. Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Perlu digarisbawahi di sana, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Saudara, Tuhan katakan demikian. Jangan lihat siapa engkau dan jangan lihat masa lalumu, tapi yang perlu kau perhatikan adalah siapa yang menyertai engkau.
Saudara, ini adalah poin pertama kalau kita mau melayani Tuhan. Saudara gak usah lihat background saudara, gak usah lihat kegagalan saudara, gak usah lihat masa lalu saudara. Karena jujur, di luar sana ada banyak hal yang kita tidak paham, yang kita mungkin tidak kita rencanakan, kita banyak mengalami kegagalan. Tapi saudara, Tuhan katakan, jangan lihat masa lalumu, jangan lihat kegagalanmu, tapi lihat siapa yang menyertai engkau. Saudara, kita harus bersyukur karena yang menyertai kita adalah Allah yang luar biasa. Saudara bisa baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan bahwa yang menyertai kita dan berada dalam diri kita itu adalah roh Allah yang besar. Tidak peduli kita nih gagal bagaimana, tapi yang penting adalah pada waktu kita melayani Tuhan, perlu diperhatikan, yang menyertai kita itu luar biasa. Yang menyertai kita adalah Allah yang luar biasa. Jadi ini alasan bagi kita dan pedoman bagi kita, khususnya bagi saudara yang seringkali menolak dipanggil Tuhan melayani Tuhan dengan alasan, saya ini pendidikan rendah Pak, saya nggak punya apa-apa. Ingat, bukan Tuhan tidak lihat saudara seperti apa, tapi yang penting adalah siapa yang menyertai kita. Kalau kita tahu siapa yang menyertai kita, saya yakin kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, dan tidak perlu khawatir. Karena kita tahu Allah yang menyertai kita adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah roh yang paling besar di dunia ini, saudara. Itu yang pertama. Jadi kenapa Musa menolak panggilan Tuhan? Yang pertama adalah karena dia berpusat pada dirinya sendiri. Yang kedua, mari buka di dalam Keluaran 3. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nah, Musa bertanya, Tuhan, kalau nanti aku datang kepada mereka akan tanya aku, yang mengutus engkau itu siapa? Yang mengutus engkau itu siapa? Saudara, ini di sini kita bisa lihat. Keluhan Musa yang kedua adalah berpusat pada dukungan. Berpusat pada dukungan. Begini Bapak Ibu, seorang utusan akan sangat dihargai kalau yang mengutus itu jelas. Ya, contoh, misalnya ada orang datang ke gereja kita atau ke rumah saudara dan dia adalah utusan dari istana kepresidenan Republik Indonesia. Katakanlah diutus oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Ini cuma contoh saja saudara ya. Dan dia memang betul-betul utusannya dari presiden. Dia bisa tunjukkan bukti segala macam. Nah, kalau jelas identitasnya, jelas surat tugasnya, kita pasti akan hormat. Tapi kalau nggak jelas, kita akan bilang, badungan kamu. Ya. Demikian juga Musa, dia mendapatkan, aku yang dukung siapa? Aku bawa nama siapa? Jaminannya apa? Nah, seringkali kita seperti itu saudara. Kita butuh jaminan, kita butuh support, kita butuh dukungan dalam kita melayani. Nah, apa jawab Tuhan di sini? Perhatikan Keluaran 3 ayat 14 sampai ayat 15. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Tuhan katakan kepada Musa, nanti kalau ditanya siapa yang mendukung engkau, siapa yang menjamin engkau, katakan aku adalah aku adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub. Saudara, ini harus jadi pegangan kita. Saat saudara melayani Tuhan, ingat yang mensupport saudara, yang mendukung saudara, yang menjamin saudara adalah Allah di atas segala Allah. Ini sangat-sangat penting. Kenapa demikian saya katakan sangat penting, Bapak Ibu? Saya ini penginjil, saudara ya. Saya banyak keliling gereja. Ada beberapa gereja yang gembalanya itu curhat ke saya. Kita nggak perlu sebut gereja lah, ya. Dia bilang gini, Pak Nason tolong bantu doa Pak. Donatur kita keluar. Orang yang selama ini membiayai gereja kita keluar. Saya tanya, terus respon Bapak bagaimana?
Ya, gak tahu lagi Pak bagaimana nih, apakah diteruskan lagi atau tidak pelayanan. Dah, berarti apa saudara? Jaminannya dia merasa dia mendukung dia, yang sungguh-sungguh dia dalam pelayanan bisa mensupport dia adalah donatur, bukan Tuhan. Itu salah saudara. Ini harus dipegang baik-baik saudara. Kalau kita sudah melayani Tuhan, ingat, yang mensupport kita, yang mengutus kita, yang menjamin kita adalah Allah di atas segala Allah. Yaitu Allah yang luar biasa kita sembah dalam nama Yesus. Ini penting. Saya makanya saudara dalam pelayanan saya tidak perlu takut ada donatur atau tidak, saya tetap melayani Tuhan. Dan saya bersyukur sampai hari ini gak pernah kekurangan. Kalaupun ada donatur yang biayai saya, itu bukan donatur yang ngatur saya saudara. Saya tidak mau diatur untuk itu. Yang punya visi adalah saya dengan Tuhan. Donatur hanya mendanai, bukan ngatur saya. Saya dalam pelayanan saya sudah tegas seperti itu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, tatkala donatur itu keluar, tidak masalah. Nanti sorga akan biayai kita Bapak Ibu. Sorga yang menjamin kita. Contoh paling gampang ilustrasi gini Bapak Ibu. Misalkan kita cari pembantu di rumah. Pembantu untuk ngurus rumah kita. Pada waktu sudah dapat pembantu itu, lalu pembantu itu datang ke rumah kita. Mau kerja. Katakanlah kita dapatin dari kampung. Apakah pembantu itu waktu datang ke rumah kita dan tinggal bersama dengan kita, apakah dia bawa tempat tidurnya dari kampung itu? Apakah dia bawa lemarinya dari kampung? Apakah dia bawa perkakas makannya dari kampung semua? Ya enggak lah. Dia cuma bawa satu kantong kresek, beberapa potong pakaiannya. Selama dia kerja dengan kita, tempat tidurnya, kamarnya, perkakasnya, kebutuhannya, makan minumnya, kita yang urus saudara. Karena kita tanggung jawab dan kita mengutus dia untuk kerja tempat kita. Itu pembantu saja kita jamin, apalagi Tuhan. Ya. Makanya kalau kita sebagai hamba Tuhan mulai gemetar tatkala donatur keluar dari gereja. Kalau kita pelayanan mulai gemetar karena tidak ada yang mensupport dana. Perlu dipertanyakan pelayanan kita itu apa motivasinya. Lihat dari Musa. Musa sempat gemetar karena dia berkata, yang jamin aku siapa? Yang dukung aku siapa? Tuhan jawab, yang dukung engkau, yang jamin engkau, yang mengutus engkau adalah Allah di atas segala Allah. Saudara, jangan sampai keluhan Musa ini juga menjadi keluhan kita. Ya, hari ini Tuhan sudah jawab bahwa kita nggak perlu dukungan siapa-siapa, karena dukungan kita hanya berpusat dari Allah yang menguasai langit dan bumi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Musa mengeluh? Mari lihat Keluaran 4 ayat yang ke-1. Apa dasar Musa menolak panggilan Tuhan? Keluaran pasal 4 ayat yang ke-1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ya, sekali lagi, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Musa berkata, Tuhan, nanti kalau aku datang, ku jelaskan visi dan misi daripada panggilanmu ini. Mereka berkata, apakah betul Tuhan menyuruhmu? Mana buktinya? Jadi seolah-olah Musa gini berkata, Tuhan nanti kalau aku nyampaikan sesuatu lalu mereka nolak itu gimana? Kalau mereka nanti nolak bagaimana? Poin yang ketiga, dasar keluhan Musa adalah berpusat pada penerimaan orang. Berpusat pada penerimaan orang. Saudara, ini adalah alasan klasik. Banyak orang tidak mau pelayanan karena berkata, Pak nanti kalau saya ditolak gimana? Pak itu orang-orang pendidikan tinggi loh Pak, nanti kalau saya khotbah tiba-tiba mereka nggak perhatikan gimana? Kadang-kadang saya nih Pak, nanti kalau depan orang mereka langsung seperti itu bereaksi, mereka kucilkan saya, waduh saya jadi grogi Pak. Jadi cenderung berpusat pada penerimaan orang. Saudara, apa jawab Tuhan dalam keluhan Musa ini? Coba lihat Keluaran pasal 4. Keluaran 4 ayat 2 sampai 9. Agak panjang saya bacakan. Keluaran 4 ayat 2 sampai 9. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan katanya, masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkan tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditarik keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju.
Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat itu dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Pada saat Musa mengeluhkan tentang penerimaan Israel nanti akan kedatangannya, lalu Tuhan menjelaskan dengan mujizat. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat, lempar. Jadi ular. Pegang ekornya, kembali tongkat. Masukkan tanganmu. Ya, keluarkan kusta. Masukkan lagi, keluarkan sembuh. Kalau dua tanda ini belum membuat mereka percaya, ambil air sungai Nil. Taruh di tanah kering, nanti akan jadi darah di sana. Ini saudara, kenapa Tuhan menjawab dengan tanda mujizat? Kenapa? Sini saya dapat hikmat saudara. Kalau kita diutus Tuhan, menyampaikan suatu firman Tuhan, orang itu menolak, silakan. Tuhan akan buktikan dengan kuasa akan firman-Nya itu. Tuhan kalau sudah berfirman, Dia akan buktikan bahwa firman-Nya itu ya dan amin dan punya otoritas saudara. Orang yang tidak memperhatikan akan merasa kaget dan sana dan mereka akan sadar bahwa ini bukan mulut manusia yang berbicara, tapi firman Allah yang hidup. Jadi saudara gak usah khawatir kalau kita nyampaikan firman, ada orang yang gak suka, melengos mukanya, gak usah khawatir. Tuhan akan tunjukkan kuasa dari firman yang kita sampaikan. Contoh kasus. Maaf kalau saya cerita kasus pelayanan. Saya pernah nangani ada satu kasus, masalah pernikahan yang mau cerai. Suami istri ini sudah gegeran 1-2 minggu saudara ya, lalu suaminya telepon saya untuk jadi penengah. Karena istrinya ini sudah ngambil jalan pintas, bikin dosa selingkuh. Dengan tujuan supaya suaminya itu menceraikan. Saya dudukkan saudara. Terus saya tanya satu-satu. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak bersikukuh untuk tidak mau cerai? Dia jelaskan firman Tuhan gini-gini. Memang saya tahu Pak Nason, saya juga banyak kelemahan. Tapi apapun masalah rumah tangga kan tidak selalu harus dengan cerai. Saya bilang, ya betul Pak. Terus saya tanya si ibu, kenapa ibu ngotot cerai? Dia jelaskan saudara ya, masalah keuangan lah, masalah kata-kata suaminya yang katanya, pokoknya banyak dikarang-karang sampai dibahas masalah ranjang saudara. Saya bilang kalau masalah ranjang gak usah dibahas di sini. Ya. Itu urusan pribadi Bapak Ibu. Intinya Pak Nason, saya udah gak suka lagi, saya gak ada cocok. Ya. Saya udah punya pacar di Bali. Wah, masalah gaji juga dibahas saudara. Saya bilang gini Bapak Ibu ya, saya tidak mau bahas masalah keseharian Bapak Ibu. Kalau dibahas nanti satu persatu dosa masing-masing, gak akan selesai pertemuan ini. Saya sebagai hamba Tuhan hanya datang mengingatkan bahwa apa yang firman Tuhan sampaikan, yang sudah disatukan tidak boleh diceraikan. Itu firman Tuhan. Saya cuma kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu, perjanjian dulu atau nikah apa? Di altar Tuhan. Kita berjanjikan supaya sehidup semati dan hanya maut yang memisahkan. Itu saya datang kemarin untuk ingatkan itu loh Bapak Ibu. Jadi saya minta Bapak Ibu jangan main-main dengan perjanjian ke Tuhan. Karena waktu kita berjanji itu ada 3 pihak. Kita, pasangan kita, dan Tuhan. Perjanjian oke dengan pasangan kita, oke lah kadang-kadang bisa dikhianati. Tapi ingat ada perjanjian ke Tuhan yang kita nggak boleh bisa abaikan. Karena itu urusannya kekal. Yang bisa mematahkan itu aja kalau salah satu itu meninggal. Baru bolehlah kawin. Kalau tidak, enggak boleh. Saya ngomong gitu, ya si bapak perhatikan, si ibunya melengos. Lalu mukanya kayak nggak suka gitu saudara. Saya nggak peduli gitu saudara, karena kita udah biasa ngadapi itu. Yang penting bagi saya datang dengan nama Tuhan dan saya sampaikan firman Tuhan. Urusan dia seperti itu, urusan Tuhan. Habis itu saudara, saya doakan, saya pulang. Besoknya si suami telepon saya, Pak Nason, terima kasih untuk usaha Pak Nason untuk menasihati istri saya. Saya mau beritahu aja Pak, kalau ternyata istri saya ini tadi pagi sudah ngangkat koper, berangkat ke Bali, tinggal dengan selingkuhannya. Saya bilang gini, oke lah Pak, kita hanya bisa bantu dalam doa saja. Biar nanti Tuhan urusan dengan istri Bapak. Amin. 2-3 bulan kemudian, ya 3-4 bulan kemudian saudara ya, kami dengar kabar, saya dikabari, istrinya itu kena kanker serviks parah, saudara. Dan tidak tahu lagi bagaimana nasibnya. Maaf saudara ya, serviks itu maaf. Sekali lagi saya katakan maaf, saya pernah doakan orang kanker serviks, saudara. Itu maaf, itu bau, saudara. Dan saya nggak yakin selingkuhannya bisa pelihara dia, nggak mungkin. Karena itu bau.
Kita bukan doa jelek saudara ya, tidak. Tuhan tidak akan jawab doa jelek, tidak. Saya cuma bilang, Tuhan, kuserahkan wanita ini dalam tanganmu. Aku sudah sampaikan firman, engkau yang akan urusan dengan dia. Dan Tuhan buktikan saudara. Satu sisi memang kita sedih karena orang ini sakit, tapi satu sisi sebagai hamba Tuhan saya bangga karena Tuhan bela firman-Nya. Jadi saudara sebagai hamba Tuhan, kalau engkau dipanggil Tuhan, gak usah takut. Sampaikan saja firman Tuhan. Mereka terima atau tidak, itu nanti Tuhan akan buktikan dengan kuasa-Nya. Jadi kita nggak usah cari dukungan orang, kita nggak usah cari bagaimana penerimaan orang supaya bisa enak, kita nggak usah lah. Tugas kita hanya menyatakan kebenaran. Biarkan nanti Tuhan akan buktikan kebenaran itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Nanti sudah bisa baca dalam Yesaya 55:11. Tuhan kalau sudah berfirman, maka firman-Nya itu tidak akan pernah gagal. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Masalah nanti bagaimana kelanjutannya, biarkan kuasa Tuhan yang akan membuktikan firman itu sendiri. Itu keluhan yang ketiga yang dialami atau yang diungkapkan oleh Musa karena dia berpusat kepada penerimaan orang. Yang keempat, yang terakhir. Mari buka Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Keluaran 4 ayat 10 dikatakan di sana. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Keluhan Musa yang keempat ini berkata, Tuhan, aku gak pandai ngomong, aku gagapan, berat mulut dan berat lidah. Yang keempat ini adalah Musa berpusat pada kelemahan dirinya. Ini juga alasan yang klasik. Berapa banyak kita tidak mau melayani Tuhan dengan berkata apa? Waduh sorry Pak, nggak bisa pelayanan Pak. Nanti kalau tiba-tiba saya disuruh doa di depan, blank saya. Saya kadang-kadang gagapan Pak. Aduh saya nggak bisa ngomong Pak, banyak alasan. Tapi apa jawab Tuhan di sini? Mari kita buka Keluaran pasal 4 tadi. Keluaran 4 ayat yang ke-11. Keluaran 4 ayat yang ke-11 sampai ayat 12 dikatakan di sana. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Yang membuat orang melihat ataupun buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tuhan katakan, siapa yang ciptakan tubuh manusia? Bahkan lidahmu itu siapa yang ciptakan? Aku yang ciptakan. Aku yang kendalikan semua dan aku akan menyertai lidahmu. Saudara, jawaban Tuhan nyata juga bagi kita bahwa kalau kita melayani Tuhan, jangan lihat kelemahan kita. Sekalipun kita lemah, tapi kalau Tuhan suruh untuk melakukan firman-Nya, Tuhan suruh untuk melayani Dia, maka Tuhan akan backup dan akan sempurnakan dan akan menyertai kelemahan kita. Dan lihat, kelemahan itu akan jadi kekuatan bagi kita. Paulus berkata apa? Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan semakin sempurna. Saya dulu nggak bisa khotbah kayak gini Bapak Ibu. Ya. Saya dulu tuh orangnya penyakit, kalau sudah depan orang banyak, itu pasti keringat saya jagung-jagung. Ya. Tapi siapa sangka sekarang bisa jadi pengkhotbah. Karena saya serahkan semua lidah saya, mata saya, semua ucapan saya ke Tuhan. Dan Tuhan turut campur tangan di dalam semuanya itu. Saya juga dengan kondisi badan begini, jujur aja saudara, saya seringkali mengalami banyak sakit. Saya pernah waktu itu pelayanan ke Jogja saudara ya. Sakit itu di kiri, nggak tahu jantung saya itu bagaimana. Tapi waktu itu saya doa, Tuhan bilang berangkat. Saya bilang aku lemah Tuhan, tapi Tuhan bilang berangkat. Saudara kalau banyak doa nanti bisa dengar suara Tuhan. Saya kalau nggak dapat pernyataan itu saya nggak berangkat saudara. Tapi Tuhan bilang berangkat. Beli tiket, berangkat dari Gubeng Jaya saudara ya. Terus Jakarta, ke Jogja. Badan ini makin tidak enak. Padahal tugas itu ada 4 kali ibadah di sana. Pasti ibadah yang pertama hari Sabtu saya bilang Tuhan, aku kok gemetaran ya. Ini sebelum pandemi saudara ya. Terus agak meriang gitu saudara. Aku mesti khotbah Tuhan. Beri aku kekuatan untuk khotbah. Besok ada 3 kali lagi khotbah. Engkau yang utus aku, engkau tanggung jawab untuk semua kelemahanku. Aku serahkan kekuatan ini semua dalam tangan Tuhan. Habis itu sudah saya khotbah, saya bersyukur saya bisa selesaikan khotbah, poin-poinnya satu pun tidak ada yang terlewatkan. Nah saya ngalami zaman Tuhan pas waktu perjamuan kudus. Dipimpin oleh Bapak Gembala waktu itu. Pas dipimpin sama Bapak Gembala, saya bilang Tuhan darahmu dan tubuhmu yang sembuhkan aku Tuhan. Besok aku ada pelayanan 3 kali. Kalau kondisi seperti ini aku nggak kuat. Saudara tahu, waktu perjamuan kudus, tatkala masuk ke darah Yesus itu, setelah saya minum darah Kristus itu,
Saya menyembah, itu seperti aliran listrik kuat dari atas. Itu kuat sekali, nyetrum. Sampai saya cuma bisa berbahasa roh saja, saudara. Berbahasa roh, dan akhirnya itu lepas. Dan sampai hari ini tidak ada lagi sakit seperti itu, saudara. Saudara, kalau saudara melayani Tuhan dan ada kelemahan, serahkan dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan menjamah engkau dan tidak perlu khawatir lagi. Mulai hari ini Bapak Ibu, jangan lagi mengeluh seperti Musa yang berpusat pada dirinya, berpusat pada dukungan, berpusat pada penerimaan orang, dan berpusat pada kelemahan diri sendiri. Jauhkan daripada itu. Kalau saudara berpegang pada apa alasan Musa, saudara bisa baca Keluaran 4 ayat yang ke-14 di sana, Tuhan marah di situ. Maka bangkitlah murka Tuhan. Saya percaya kita tidak mau dimarahi Tuhan, bukan Bapak Ibu? Ya. Mulai hari ini, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, andalkan Tuhan. Maka Dia akan menyelamatkan, menyertai, mengurapi, dan memberkati saudara. Ayat terakhir, mari buka Yeremia 17, ayat yang ke-7. Yeremia 17, ayat yang ke-7 dikatakan di sana. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hanya menaruh harap pada Tuhan, tatkala Tuhan mengutus dia, dia akan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua penjabarannya. Kami tahu Tuhan, Tuhan sudah tebus kami dari dosa dengan darah-Mu yang mahal. Engkau angkat kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib, supaya kami berfungsi bagi kerajaan sorga. Supaya kami sungguh-sungguh memenuhi panggilan-Mu, melayani Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami seringkali menolak seperti Musa. Tapi hari ini kami sudah temukan jawabannya. Mulai hari ini kami tidak lagi melihat diri kami, tapi kami melihat siapa yang menyertai kami. Mulai hari ini kami tidak butuh dukungan yang lain, kami hanya butuh dukungan dan hanya mengandalkan dukungan dari sorga saja. Mulai hari ini kami tidak peduli bagaimana respon orang, tugas kami hanya menyampaikan kebenaran. Dan kami tidak peduli akan kelemahan, karena kami tahu tatkala kami diutus Tuhan, Tuhan akan backup semua kelemahan kami. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas menyampaikannya, tapi kuat kuasa Allah yang tidak terbatas yang akan meneruskannya dan menyempurnakan penyampaian firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.